A. Perkembangan teknologi produksi. Produksi sama artinya dengan hasil. Istilah produksi biasanya dihubungkan dengan pengadaan barang-barang. Barang-barang ini dihasilkan oleh pabrik. Untuk menghasilkan barang-barang membutuhkan proses. Proses untuk menghasilkan barang-barang itu disebut proses produksi. Dalam proses ini dibutuhkan berbagai cara dan peralatan sehingga dapat menghasilkan barang yang baik dalam waktu yang singkat. Untuk itulah dibutuhkan teknologi produksi. 1. Teknologi produksi masa lalu atau tradisional. Pada masa lalu masyarakat juga telah dapat menghasilkan barang-barang. Peralatan-peralatan yang masih sederhana sekali. Mereka belum mengenal peralatan modern seperti mesin-mesin. Meskipun peralatan masih sederhana tetapi dapat mempermudah pekerjaan manusia. Peralatan seperti ini disebut teknologi tradisional. A. Produksi pertanian. Teknologi tradisional masih digunakan sampai sekarang, terutama di daerah pedalaman. Pernahkah kamu melihat orang menggarap sawah? Sebelum ditanami, dilakukan pengemburan tanah sawah dengan cara dicangkul. Cangkul merupakan peralatan pertanian yang sederhana. Cara ini membutuhkan banyak tenaga. Selain itu, ada juga yang menggunakan bajak. Bajak menggunakan tenaga kerbau. Tetapi hal ini pun tetap membutuhkan tenaga manusia yang besar. Sekarang masyarakat sudah lebih maju. Mereka tidak menggunakan cangkul atau bajak untuk mengemburkan sawah, tetapi menggunakan peralatan hasil teknologi yang traktor. Alat ini tidak lagi membutuhkan tenaga manusia yang besar. Dengan alat ini pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Tenaga yang dibutuhkan pun lebih kecil. Pada saat panen, petani zaman dahulu menggunakan alat sederhana, yaitu ani-ani atau sabit untuk memotong padi. Setelah padi dipanen, petani memisahkan antara kulit dan bulir padi. Untuk itu digunakan alat yang disebut alu dan lesung. Alat lesung digunakan untuk menumbuk padi. Dengan ditumbuk, kulit padi dan bulir padi akan terpisah. Setelah terpisah, kulit padi akan dijadikan makanan ternak. Sedangkan bulir padi adalah beras yang untuk bahan makanan pokok. Sekarang sudah ada alat penumbuk padi yang lebih modern, yaitu mesin penggiling padi. Mesin ini digunakan untuk memisahkan kulit dan bulir padi. Dengan mesin ini, tenaga manusia yang dibutuhkan tidak besar. Meskipun demikian, cangkul, bajak, lesung, dan alu masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni yang B, perkembangan teknologi komunikasi. Alat komunikasi dapat diartikan yakni alat untuk berhubungan. Sebagai makhluk sosial, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Banyak manfaat yang kita dapat dalam berkomunikasi, yakni kita dapat bertukar pikiran, mengutip kabar, serta mengirim pesan. Selanjutnya, 1. Alat dan cara komunikasi pada zaman dahulu dan sekarang. Berdasarkan teknologinya, alat komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi sederhana dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi sederhana disebut juga alat komunikasi tradisional. Yang termasuk alat komunikasi tradisional diantaranya kentongan dan beduk. Kentongan atau beduk dibunyikan untuk memberikan pengumuman atau mengumpulkan warga. Misalnya ada pencuri, maka kentongan dipukul 2 kali. Jika ada kebakaran, kentongan dipukul 3 kali, dan seterusnya. Kentongan dan beduk sampai sekarang masih tetap digunakan, terutama bagi masyarakat di pedalaman atau pedesaan. Selanjutnya, alat komunikasi modern ada 2 macam, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak diantaranya ada surat kabar, koran, surat, majalah, dan tabloid. Sedangkan yang termasuk media elektronik diantaranya radio, TV, telepon, handphone, dan faksimil. Keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi zaman dahulu dan sekarang.
Yang pertama, keunggulan dan kelemahan alat komunikasi tradisional. Keunggulan alat komunikasi tradisional diantaranya yakni murah, alatnya sederhana, jika rusak maka bisa diperbaiki dengan mudah, kemudian tidak terlalu bergantung pada alat, dan juga tidak berdampak negatif pada kesehatan. Selanjutnya, kelemahan alat komunikasi tradisional ini diantaranya yakni jangkauannya terbatas dan sulit dibawa kemana-mana. Kemudian, keunggulan dari alat komunikasi modern diantaranya alatnya modern dan canggih, kemudian jangkauannya luas, lalu dapat dibawa kemana-mana atau praktis. Lalu kelemahan alat komunikasi modern ini diantaranya yakni harganya mahal, sangat tergantung pada alat atau andil, lalu jika rusak sulit diperbaiki dan juga bisa mengganggu kesehatan. Selanjutnya yang C, perkembangan teknologi transportasi. Transportasi sama artinya angkutan. Transportasi digolongkan menjadi 3, yaitu transportasi darat, air, dan udara. Transportasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Untuk mempermudah transportasi, orang menciptakan peralatan yang disebut alat transportasi. Berikut ini, yang pertama, alat transportasi darat zaman dahulu dan sekarang. Alat transportasi darat pada zaman dahulu biasanya tidak bermesin. Untuk menggerakkannya digunakan tenaga hewan, seperti kuda, sapi, kerbau, dan keledai. Alat transportasinya bernama kereta, delman, gerobak, dan pedati. Sejak ditemukannya mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin lainnya, seperti sepeda motor, mobil, kereta api. Selanjutnya yang kedua yakni alat transportasi air pada zaman dulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, perahu layar, dan rakit. Perahu dayung dan rakit digerakkan dengan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin. Alat-alat transportasi tersebut merupakan alat transportasi utama pada masa lalu. Alat-alat transportasi tersebut disebut alat transportasi sederhana atau tradisional. Lalu dengan perkembangan teknologi transportasi, diciptakanlah alat transportasi air baru yang digerakkan oleh uap. Kemudian dikembangkan lagi menjadi kapal yang menggunakan mesin. Kapal-kapal besar bermesin ini dapat mengangkut barang-barang seberat ratusan ton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Selanjutnya yang ketiga ada alat transportasi udara pada zaman dulu dan sekarang. Alat transportasi udara juga berkembang dengan pesat. Pada awalnya, transportasi udara hanya mengandalkan tenaga angin seperti balon udara. Dengan perkembangan zaman, alat transportasi udara kini menggunakan mesin. Yang diantaranya ada helikopter, pesawat penumpang, dan pesawat tempur. Kemudian, keunggulan dan kelemahan alat transportasi pada zaman dulu yakni biayanya murah, kemudian bahan yang digunakan mudah didapat, aman dipergunakan, dan dapat dijadikan koleksi. Sedangkan kelemahan alat transportasi pada zaman dulu diantaranya yakni mudah rusak, jalannya tidak cepat, jumlah barang terbatas, dan tidak banyak diminati. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan alat transportasi zaman sekarang. Dia diantaranya yakni keunggulannya yakni bisa cepat jalannya, diminati banyak orang, nyaman digunakan, praktis, dan waktunya lebih cepat. Sedangkan kelemahan alat transportasi pada zaman sekarang diantaranya yakni harganya mahal, bergantung pada mesin, pembuatannya sulit, dan menimbulkan polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mubarak. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang peranan bangsa Indonesia di era globalisasi.
Globalisasi menyebabkan semakin eratnya hubungan antar negara di dunia. Setiap negara memiliki perannya masing-masing dalam era globalisasi, tidak terkecuali dengan Indonesia. Peran Indonesia di dalam globalisasi juga terasa dalam berbagai bidang. Peran Indonesia dalam globalisasi di bidang ekonomi yaitu adalah khususnya bidang ekonomi yaitu seperti perdagangan, investasi, dan produksi. Lalu ada juga peran Indonesia dalam globalisasi di bidang sosial. Indonesia dan negara-negara lain sering melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Banyak dari pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan di negara lain, baik sebaliknya, banyak pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Indonesia aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang dilanda konflik maupun bencana alam. Misalnya, Indonesia sedang dilanda konflik. Misalnya, Indonesia aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Timur Tengah yang sedang dilanda peperangan. Indonesia juga mengirimkan bantuan pangan untuk para pengungsi saat Timor Leste dilanda konflik dan kerusuhan. Saat flu burung melanda Indonesia sedang bertukar informasi dengan negara lain. Beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal penyebaran virus flu burung. Lalu ada juga peran Indonesia di bidang lingkungan hidup. Luasnya hutan di Indonesia menjadikan kawasan hutan Indonesia ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun, setiap tahunnya luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan liar dan pembakaran hutan. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia mendapat protes dan kritikan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Hal ini mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi pada hutan-hutan yang gundul. Lalu ada peran Indonesia dalam globalisasi di bidang politik. Indonesia memiliki hubungan politik yang sangat erat dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dengan saling menempatkan duta besar di setiap negara. Misalnya, Indonesia menempatkan duta besarnya di Inggris dan begitu juga sebaliknya, yakni Inggris menempatkan duta besarnya di Indonesia. Selain penempatan duta besar, bentuk peran Indonesia dalam bidang politik lainnya adalah menjadi fasilitator pertemuan bagi pihak-pihak yang bertikai saat Kamboja dilanda pertikaian politik. Saat Indonesia melaksanakan pemilihan umum, maka banyak orang asing dan organisasi internasional yang ikut memantau pelaksanaan pemilu. Indonesia juga menjalin kerjasama politik dengan menjadi anggota organisasi regional dan global. Organisasi tersebut diantaranya adalah OKI, PBB, ASEAN, dan GNB. Lalu yang terakhir yaitu peran Indonesia dan globalisasi di bidang keamanan. Indonesia juga aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang ikut aktif mengirimkan bantuan pasukan keamanan di bawah bendera PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan Indonesia yang dikirim ke daerah konflik untuk misi perdamaian dikenal dengan sebutan pasukan Garuda. Pasukan Garuda atau kontingen Garuda dikirim ke berbagai negara yang dilanda konflik, misalnya kontingen Garuda 1 yang dikirimkan ke Mesir dan kontingen Garuda 2 dan 3 yang dikirimkan ke Kongo. Mungkin sekian pemaparan makalah dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah dan tidak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.